Yang pertama adalah Rimpu Bima. Rimpu telah menjadi simbol identitas dan keseharian masyarakat Muslim Bima semenjak abad ke-17. Rimpu merupakan cara berbusana perempuan Bima yang mengenakan kain sarung khas Bima untuk menutupi bagian tubuh mereka. Untuk mengenakan rimpu, perempuan Bima menggunakan dua sarung yang dilipat sedemikian rupa. Satu untuk menutupi badan dari kaki sampai pusar, satunya lagi untuk menutupi tubuh bagian atas dari pusar sampai kepala. Sejarah munculnya Rimpu Bima. Pemakaian rimpu bisa dilacak sejak awal abad ke-17, seiring perubahan kerajaan Bima menjadi kesultanan. Perubahan status kerajaan ini membawa perubahan pula terhadap cara berpakaian perempuan Muslim Bima pada saat itu. Implementasi hukum syariat pada Kesultanan Bima menuntun syariat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Di Bima, untuk menutup aurat, bagian tubuh yang harus ditutup sesuai aturan hukum Islam. Merespon hal tersebut, masyarakat Bima menggunakan sarung yang secara tradisi biasa ditenun oleh para perempuan sebagai kain penutup. Pemilihan sarung sebagai bahan yang dipakai dalam tradisi rimpu ini memiliki latar belakang tersendiri. Sarung adalah tradisi yang berasal dari masyarakat Melayu dan Makassar yang pertama kali membawa Islam ke Bima. Bagi kaum wanita Bima, sarung merupakan keterampilan yang harus mereka kuasai. Sebuah tradisi ini melestarikan tradisi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bagi anak perempuan, pemakaian rimpu merupakan bagian ritus peralihan, rite of passage, menuju kedewasaan. Proses ini dimulai ketika perempuan masih usia belia, kemudian melakukan tradisi saraso atau sunat bagi perempuan. Secara simbolis, pemakaian rimpu merupakan nasihat bagi seorang gadis yang telah menginjak dewasa untuk melindungi diri mereka dengan cara berpakaian secara pantas. Hal ini dilambangkan melalui 7 lapis kain yang dikenakan perempuan saat upacara saraso. Ketika mencapai masa pubertas, perempuan dianggap telah mencapai tahap kedewasaan dan mulai diajarkan dan dibiasakan untuk memakai rimpu setiap keluar rumah. Karenanya secara tradisi, jika ada perempuan Bima yang keluar rumah tanpa mengenakan rimpu, maka dianggap sebagai aib keluarga. Pada era kolonial, rimpu digunakan oleh para perempuan Bima untuk menjaga kehormatannya. Misalnya, pada masa penjajahan Jepang, tentara Jepang seringkali meminta perempuan dari suatu keluarga untuk menjadi wanita penghibur. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut ialah dengan menyembunyikan anak perempuan di atap rumah, dinikahkan di usia muda, dan menutupi wajahnya dengan rimpu. Ada 2 jenis rimpu yang umum dikenakan oleh perempuan Bima. Pertama, rimpu cili atau pinda. Cili dalam bahasa setempat artinya sembunyi-sembunyi. Rimpu jenis ini menutupi hampir seluruh tubuh dan hanya terlihat bagian mata atau mata dan sebagian hidung. Jenis rimpu ini biasanya dikenakan oleh perempuan yang belum menikah. Kedua, rimpu colo atau engge. Rimpu jenis ini memperlihatkan seluruh wajah. Rimpu colo atau engge biasanya dipakai oleh perempuan yang sudah menikah atau berusia senja. Ibu-ibu yang biasa berbelanja di pasar memakai rimpu colo dengan cara mengunci rambutnya. Rimpu menjadi contoh penerapan nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kan rimpu, tujuan untuk menggunakan rimpu ialah untuk menutup aurat yang telah dianjurkan dan diwajibkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Maka perempuan Bima wajib mengetahui dan memakai rimpu ini. Tradisi dan budaya masyarakat Bima yang kedua yaitu Kalandolopi. Ada sekelompok masyarakat bernama Sangiang. Sejak dulu mereka sangat terampil membuat kapal dengan cara tradisional. Ini membuktikan keterikatan masyarakat Sangiang pada laut dan interaksi mereka dengan masyarakat di wilayah lain melalui laut. Uniknya, sampai hari ini, para pembuat kapal Sangiang tidak memanfaatkan teknologi modern dalam pekerjaan mereka. Pembuatan kapal dipimpin oleh seorang pajita atau ahli membuat kapal. Dia sangat mumpuni dalam menentukan lunas, bentuk, ukuran, dan keseimbangan kapal. Biasanya, kapal selesai dibuat dalam waktu 6-8 bulan. Seorang keturunan Dalu Abu Wadi, Ayang Saifullah, menyebutkan bahwa umumnya kapal dibuat sebagai kapal kargo dengan biaya sekitar 50 miliar. Di tahun 2016 saat wawancara dilakukan. Sebelum diturunkan ke laut, pemilik memberi nama kapalnya.
Penurunan kapal dilakukan waktu bulan purnama saat air pasang agar kapal mudah masuk ke laut. Proses ini disebut sebagai tradisi Kalondolopi. Bagi warga Sangiang, perahu atau kapal adalah satu dengan laut. Filosofi ini menjadi dasar tradisi Kalondolopi. Tradisi ini juga merupakan cara warga menggantungkan harapan kepada Tuhan atas keselamatan dan ketentraman saat melaut. Tradisi Kalondolopi diawali dengan penyembelihan 10 ekor ayam dalam upacara Sojiro Sangga yang dipimpin Panggita. Kepala dan sayap ayam jantan diikat dengan janur kuning di bagian muka kapal, kepala dan sayap ayam betina di bagian belakang kapal. Sementara daging ayam dimasak untuk disajikan pada para pendorong kapal di pagi keesokan harinya. Menurut Eyang Saifullah, upacara Sojiro Sangga itu dilakukan untuk mencegah spirit Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam, ikut naik ke kapal. Kan'an dianggap akan mendatangkan petaka bagi kapal. Setelah itu, upacara penurunan kapal pun dimulai. Sebelum mendorong kapal ke laut, para warga berkumpul untuk makan bersama yang diselenggarakan pemilik kapal. Oleh karena itu, tradisi ini juga menjadi momen pesta rakyat. Harapan keselamatan dalam Kalondolopi ini, usai acara makan bersama, kapal diturunkan dengan katrol. Di bawah kapal, ratusan orang berjaga. Di atas kapal, Panggita menyemangati dengan mantra dalam bahasa Bima bercampur Bugis. Para pendorong kapal menyahut dengan berseru lele lele di depan kapal. Warga laki-laki menarik katrol, sedangkan di belakang kapal, warga perempuan ikut mendorong memakai bambu. Ketika kapal sudah di laut, Panggita melantunkan doa dan harapan kepada sang kapal begini bunyinya. Nggomi aina launtoy, nggomo bali ricu, didana rorasa. Artinya, engkau jangan pergi lama-lama, kembalilah cepat ke kampung halaman. Doa ini merupakan harapan agar kapal selamat berlayar di lautan dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Ini sering disebut sebagai mengawinkan kapal dengan laut. Kapal tersebut diharapkan dapat diterima dengan baik oleh lautan. Makna lain doa ini adalah agar awak kapal kembali ke daratan dengan selamat. Kalondolopi ini termasuk dalam nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat yang sangat beragam. Dan masing-masing dari tradisi yang ada memiliki keunikan dan filosofi tersendiri. Yang jika diceritakan tidak akan ada habisnya loh. Di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada tradisi yang disebut dengan Boloweki. Boloweki ini bersangkutan dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Secara bahasa, Bolo berarti duduk membentuk lingkaran, dan Weki berarti orang yang datang dan bermusyawarah. Boloweki adalah tradisi masyarakat Bima yang dilakukan dalam mempersiapkan suatu acara penting, misalkan acara pernikahan, khitanan, atau tahlilan mendoakan keluarga yang meninggal dunia. Menariknya, tradisi Boloweki ini masih dilestarikan dan dilaksanakan masyarakat etnis Bojo Bima yang tinggal di Desa Nangkara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB. Adapun keunikan dari tradisi ini adalah siapapun keluarga yang punya hajatan, misalkan dalam acara pernikahan, tidak akan menanggung sendiri beban material maupun moral dalam melaksanaan. Misalkan dalam acara pernikahan, tidak akan menanggung sendiri beban material maupun moral dalam pelaksanaannya, karena orang yang hadir turut memberikan sumbangsih sesuai kapasitas masing-masing. Pelaksanaan tradisi masyarakat sebagai bagian dari banyaknya tradisi bangsa Indonesia yang beragam. Irianto memaparkan tradisi Boloweki merupakan pelaksanaan tradisi masyarakat sebagai bagian dari banyaknya tradisi bangsa Indonesia yang beragam, baik dari sisi agama maupun tradisi masyarakat yang unik dan syarat makna. Mengingat kita yang hadir dan warga di desa ini adalah dari suku yang beragam, saya bersyukur dan berharap agar tradisi ini jangan sampai tidak diteruskan oleh penerus kita. Harapannya, sebagai bentuk dari pelestarian, pemerintah desa memasukkan tradisi itu sebagai program desa yang harus dijalankan masyarakat. Perkara sumbangan yang diberikan kepada
pihak yang berhajat adalah nomor 100 dalam kegiatan ini. Namun, substansinya yang harus kita cermati agar kita bisa melestarikan tradisi nenek moyang yang baik ini. Tambahnya, selain itu, dari pihak keluarga yang menggelar acara akad nikah juga memberikan sambutan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas antusias Pemdes, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang hadir dalam rangka acara Boloweki ini. Nasrun, selaku perwakilan keluarga, menyampaikan bahwa tradisi ini adalah salah satu praktik sebagai umat Islam pada khususnya yang menjalankan salah satu firman Allah yang memerintahkan hambanya untuk berfastabiqul khairat. Harap agar kedepannya di Desa Nangkara yang majemuk ini bisa terjalin silaturahim melalui tradisi-tradisi yang ada, baik itu tradisi suku Bojo maupun tradisi suku Sasak, agar sama-sama menunjukkan apa yang sering disebut dengan menjunjung nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tradisi Hanta Uma. Tradisi Hanta Uma sebagai salah satu tradisi rawi rasa di Desa Rupe. Rawi rasa atau dalam bahasa Indonesianya, kegiatan gotong royong di kalangan masyarakat pedesaan. Di Desa Rupe sendiri, rawi rasa seperti ini dapat dijumpai saat Hanta Uma atau menggeser atau memindahkan rumah warga untuk keperluan tertentu. Hal inilah yang terlihat saat kegiatan Hanta Uma oleh warga RT 05 Dusun Oifonu, Desa Rupe, Kecamatan Langbundu. Tradisi Hanta Uma pada masa lalu sering dijumpai hampir di setiap pelosok pendesaan atau perkampungan. Namun sering berkurangnya hunian rumah tradisional Mbojo, tradisi ini mulai terkikis zaman. Tradisi Hanta Uma biasanya diawali dengan adanya pengumuman oleh ketua RT atau kepala dusun melalui corong musola atau masjid. Biasanya tradisi ini dilakukan pada hari Minggu atau hari libur. Yang punya hajatan melapor ke ketua RT atau kepala dusun setempat untuk berkonsultasi terlebih dahulu terkait kepastian pelaksanaan Hanta Uma. Abu Rahma, 59 tahun, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwasannya Hanta Uma merupakan kebiasaan turun-menurun yang masih ada di kalangan masyarakat Rupe. Sementara itu, Abu Jumroh, 62 tahun, salah satu tokoh agama, menambahkan bahwa tradisi Hanta Uma biasanya dilakukan oleh warga karena pemilik rumah ingin mendirikan rumah batu, digeser sedikit ke belakang di sekitar halaman rumah itu sendiri atau sesuai keperluan pemilik rumah masing-masing. Dan Hanta Uma ini bersangkutan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tradisi masyarakat Bima yang terakhir adalah Pacoa Jara, disebut juga sebagai pacuan kuda Bima. Pacuan kuda Bima adalah satu jenis olahraga atau pacuan tradisional khas suku Bima yang berasal dari Kabupaten Bima di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang biasanya menggunakan kuda Sumbawa. Di masa kini, Pacoa Jara telah berkembang menjadi sebuah ajang pertandingan tahunan yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bima. Sejak tahun 2016, pemerintah Republik Indonesia mengakui Pacoa Jara secara resmi sebagai salah satu warisan budaya tak benda khas Indonesia dalam bidang keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Pacoa Jara disebut juga sebagai Pacoa Jarambojo bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat pribumi Pulau Sumbawa. Tradisi ini telah dilakukan sejak berabad-abad lalu, khususnya oleh masyarakat beretnis Bima dan Sumbawa. Pacoa Jara mengalami revitalisasi masif, utamanya sejak tahun 1800 sampai 1900-an. Bermula dari Komandan Kavaleri Kesultanan Bima yang bergelar Bumi Jara Gampo menyeleksi kuda untuk kesultanan sebagai kuda perang. Waktu itu kuda-kuda diadu kekuatan dan kecepatannya dilakukan di pinggir pantai. Sejak saat itu tradisi Pacoa Jara kembali hidup di tengah-tengah masyarakat Bima sebagai suatu olahraga atau pacuan tradisional yang rutin diadakan setiap tahun. Dalam hal Pacoa Jara di Kabupaten Bima menggunakan sistem gugur. Bagi kuda yang kalah dalam pacu kuda maka tidak diperkenakan untuk mengikuti pertandingan selanjutnya.
Sementara para pemenangnya akan bertanding lagi sampai menghasilkan juara. Cuan kuda pada umumnya yang menggunakan joki dewasa. Olahragawan berpakaian lengkap, bersepatu hak, berhelm, dan memiliki pelana sebagai tunggangan. Joki cilik di Bima hanya seusia anak SD dengan pakaian seadanya, berhelm kecil, tidak menggunakan sepatu, berkaos kaki bola, dan tidak menggunakan pelana. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mengapit dengan paha, ditopang, dan pegangan satu tangan di tali kekang atau surai kuda dan aksesoris yang dikenakan di bagian kepala kuda. Joki cilik merupakan tradisi turun-temurun yang telah menjadikan pacu acara sebagai tradisi yang khas dan unik. Usia joki cilik rata-rata 7-12 tahun. Artinya usia para joki cilik setara dengan usia anak kelas 1 sampai kelas 6 SD pada umumnya. Yang sangat fenomenal dari pacuan kuda Bima, di saat kuda-kuda bersisian, maka para penjoki akan saling berpegangan satu sama lain agar tidak terhempas dari punggung kuda. Maka dari itu, nilai yang bisa kita ambil dari nilai-nilai Pancasila ialah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.